Selamat pagi, Jemaat Gereja Kristus Ketapang yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom. Saya berdoa dimanapun kita berada, kita tetap sehat dan mengalami damai sejahtera Allah yang melindungi dan memelihara setiap kita. Sebelum kita beraktivitas hari ini, mari kita duduk di bawah kaki Tuhan Yesus untuk mendengar sabdanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk satu hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Tolong kami yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar sabda-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Risataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Risataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Risataim, Raja Aram ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Risataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya, kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Jemaat kasih Tuhan Yesus, pada waktu itu bangsa Israel sudah menikmati penggenapan janji Tuhan yang memberikan tanah Kanaan bagi mereka. Mereka juga sudah hidup permanen di tanah dan rumah masing-masing, tidak seperti pendahulu mereka yang setiap waktu berkeliling di padang gurun. Pada masa itu Yosua juga telah mati. Para pahlawan Israel yang berjuang bersama Tuhan untuk merebut tanah Kanaan juga sudah mati. Lalu Hakim-Hakim 2 ayat 10 menyatakan, bangkitlah angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi Israel. Ditambah lagi di pasal 3 ayat 1-6, persis di atas perikop yang tadi kita baca, ada bangsa-bangsa asli negeri Kanaan yang Tuhan izinkan masih tinggal di sekitar bangsa Israel untuk menguji kesetiaan Israel kepadanya. Apakah Israel setia? Jelas, kita baca di ayat yang ke-7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Dan karena itulah Tuhan menghukum mereka menjadi tahanan Raja Kusyan Risataim dari bangsa Aram Mesopotamia selama 8 tahun. Kepada bangsa yang tidak pernah setia ini, Allah tetaplah pribadi yang setia yang memegang perjanjiannya. Waktu mereka berseru kepada Tuhan meminta pertolongan, Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi mereka, yaitu Otniel. Otniel dikuasai oleh roh Tuhan sehingga ia bisa mengalahkan Raja Kusyan Risataim dan amanlah negeri Israel selama 40 tahun. Otniel dipakai dan diutus oleh Tuhan menjadi penyelamat bagi bangsanya untuk kembali menyembah kepada Tuhan Allah yang sejati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita membaca kisah selanjutnya, Otniel mati dan Israel kembali berdosa di hadapan Tuhan. Namun waktu mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mengutus seorang penolong lagi bagi umatnya. Dan begitu terus siklus itu berputar, semakin parah, semakin parah. Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Setiap zaman, setiap masa, keberdosaan manusia akan semakin parah, semakin sadis dan bengis. Namun ada Tuhan yang maha kasih dan maha setia yang akan selalu mengutus anak-anaknya sebagai penyelamat umatnya. Pertanyaannya adalah, siapkah kita diutus oleh Tuhan di tengah dunia yang hilang harapan ini? Mungkin kita diutus Tuhan untuk menyelamatkan keluarga kita di tengah keretakan rumah tangga. Diutus Tuhan untuk membantu gerejanya. Diutus Tuhan untuk menjadi terang di tengah kantor, di sekolah, atau di kampus. Diutus Tuhan menjadi telinga-telinga yang mendengar curhatan sahabat, saudara seiman, atau anggota keluarga kita. Mungkin juga kita diutus Tuhan menjadi pembawa kasih Allah bagi mereka yang sakit, berduka, atau hilang harapan. Kita tidak perlu menjadi seorang superhero terlebih dahulu
untuk bisa diutus oleh Tuhan. Tuhan mencari hati yang rela, hati yang taat, sehingga Ia sendiri yang akan menguasai kita sebagaimana Otniel untuk bisa menjadi penyelamat bangsanya. Karena itu jemaat kasih Tuhan Yesus, dengan waktu yang terbatas, dengan tenaga yang kita miliki, dengan kesempatan yang kita punya, mari kita mau bergerak membawa terang kasih Tuhan, membawa kebenaran Allah, membawa keluarga kita, teman-teman kita, sahabat kita, orang-orang sekitar kita untuk menyembah kepada Allah yang benar, Allah di dalam Yesus Kristus. Dan jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ini kami dengan segala keadaan kami, pakai kami Tuhan. Menjadi alat terang dan kasih di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tempat manapun Tuhan menempatkan kami. Tuhan berkati setiap kami yang mungkin sedang sakit, atau mungkin sedang berduka, atau sedang hilang harapan. Kiranya Tuhan yang boleh menuntun dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.